Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Di materi kedua kelas 8 ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Yuk kita bahas bersama ya. Ringkasan atau resum merupakan penyajian singkat suatu karangan, namun dia tidak mengubah urutan isi dan juga sudut pandang pengarang asli. Nah, meringkas ini diartikan sebagai menyajikan sebuah berita ke dalam bentuk-bentuk pokok berita untuk mempermudah dalam memahami suatu berita, sekaligus mengantarkan kita pada hal-hal yang dianggap penting saja. Adapun langkah-langkah meringkas berita diantaranya, yang pertama, kita harus membaca ataupun menyimak berita dengan seksama. Jangan tergesa-gesa ataupun terburu-buru ya, disimak baik-baik. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok penting berita, yakni 5W plus 1H atau biasa yang disebut dengan adik Simba. Kemudian yang ketiga, kita merangkai pokok-pokok penting menjadi kalimat yang padu. Jadi, pokok-pokok penting tadi yang dinamakan 5W plus 1H digabungkan menjadi satu, menjadi kalimat yang utuh. Yang terakhir, setelah kita jadikan kalimat itu menjadi kalimat yang utuh, kalimat yang efektif, kita menuliskan dan juga menyampaikan kembali secara lengkap dan juga ringkas berita tersebut. Jadi, berita yang awalnya terdapat 5-10 paragraf bahkan lebih, bisa hanya kita jadikan 1 paragraf saja. Berikut ini ada contoh teks berita. Kita baca bersama-sama ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau biasa yang disebut dengan non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan juga truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membeludak ke area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, dari berita yang sudah saya contohkan tersebut, ini bisa kita tarik sebuah ringkasan berita yang mana di situ ada pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Nah, ringkasan berita tersebut tentunya mengacu pada teks yang sudah kita baca barusan ya. Kemudian, ringkasan berita tersebut juga disusun berdasarkan hal yang penting-penting saja, yakni hal yang pokok-pokok saja. Dari hal-hal yang pokok tersebut tentunya berpatokan pada unsur 5W plus 1H atau biasa yang kita singkat dengan adik Simba, yakni ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Nah,
Perlu kalian ketahui ya, meringkas sebuah berita memang dibuat secara ringkas. Namun, kalian perlu ingat, tidak boleh meninggalkan unsur-unsur di dalam suatu berita atau pokok-pokok berita tersebut. Jadi, dengan kita membaca ringkasan suatu berita, kita sudah bisa mengetahui apa saja informasi yang terdapat di dalamnya secara lengkap. Begitu juga dengan simpulan. Simpulan ini dibuat lebih ringkas daripada ringkasan. Arti simpulan dapat kita ketahui di sini bahwa kata-kata akhir dari suatu uraian yang lebih ringkas dengan memanfaatkan suatu ringkasan sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi, atau kita berpacu pada adik Simba. Nah, dari berita yang sudah kita baca bersama-sama tadi, kita dapatkan suatu simpulan berita, yakni berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Jadi, berdasarkan ringkasan yang di awal tadi, kita dapat menyimpulkan kembali apa yang telah ada. Jadi, berdasarkan pokok-pokok informasi adik Simba tadi, kita bisa menarik kesimpulan sendiri. Kita bisa menyampaikan dengan bahasa kita sendiri, tapi tetap berpatokan pada teks berita, berpatokan pada pokok-pokok informasi yang ada. 5W plus 1H. Kita beralih ke tanggapan berita. Tanggapan ini merupakan sambutan terhadap suatu ucapan yang berisi kritik ataupun komentar berkaitan dengan pemberitaan yang disampaikan. Nah, tanggapan ini bersifat relatif ya, bergantung responden masing-masing. Kita bisa menyampaikan sanggahan, persetujuan, ataupun kritikan kepada berita yang disampaikan. Perhatikan contoh tanggapan berita yang pertama. Saya kira informasi yang disampaikan cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Di sini jelas bahwa poin 1 menyampaikan sebuah persetujuan akan teks berita. Ya. Kemudian yang kedua, kita baca bersama bahwa bahasa yang disampaikan dalam berita sangat jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Poin kedua pun juga sama seperti poin yang pertama. Di sini dia menyampaikan suatu persetujuan atas berita yang disampaikan. Coba poin yang ketiga kita baca bersama. Informasi yang disampaikan masih diragukan kebenarannya karena menurut sumber berita lain, jumlah korban yang diinformasikan tidak sebanyak itu. Nah, di poin yang ketiga ini berbeda dengan poin yang pertama dan kedua. Kalau yang ketiga ini dia jelas menyampaikan suatu sanggahan. Sanggahan bahwa berita yang didapatkan barusan itu tidak sesuai dengan berita yang didapatkan sebelumnya karena terdapat perbedaan jumlah korban, jumlah informasi yang disampaikan. Nah, berarti cukup jelas bukan kalau sebuah tanggapan itu berdasarkan kita sendiri, berdasarkan publik sendiri. Kita bisa menanggapi sebuah berita entah itu berupa sanggahan, entah itu berupa persetujuan, ataupun kritikan, saran, atau yang lain sebagainya. Yang penting kita menyampaikannya secara sopan dan juga menggunakan bahasa yang baik. Kemudian kita ke aspek-aspek tanggapan berita. Kita dapat mengetahui apa saja sih yang harus dilakukan sebelum kita menanggapi sebuah berita, baik itu berita
yang tertulis maupun berita yang terdapat dalam video atau televisi. Nah, yang pertama di sini ada isi atau struktur berita. Isi atau struktur berita ini menyangkut kebenaran dan juga kelengkapan. Jadi, kita bisa menanggapi suatu berita berdasarkan kebenaran, bukan mengada-ngada, berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, isi ataupun juga struktur berita ini mencakup kelengkapan. Jadi, kelengkapan itu yang dimaksud adalah kelengkapan aspek 5W plus 1H, atau bisa disebut dengan adik Simba yang telah kita pelajari di materi yang lalu. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat dari segi bahasa berita. Kita bisa menanggapi suatu berita, kita juga harus memperhatikan bahasa berita. Yang pertama, kita harus menggunakan kalimat yang benar. Ya, penggunaan kalimatnya harus diperhatikan. Kita tidak boleh menanggapi suatu berita tanpa menggunakan kalimat yang baik dan benar, kalimat yang paralel, kalimat yang efektif, dan juga sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian penggunaan bahasa berita yang kedua ini adalah pilihan kata. Pilihan kata yang kita gunakan dalam menanggapi berita tentunya nanti berpengaruh kepada masyarakat. Jadi, kita harus menggunakan diksi yang tepat. Kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat nantinya akan enak didengar oleh masyarakat. Nah, cukup sekian materi yang kedua kali ini ya. Kita nanti akan belajar lagi di materi yang ketiga. Tetap semangat belajar dari rumah dan terus meraih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.